Meski ini mungkin hanya kebetulan, tapi betapa diberkatinya anak itu, kamu seharusnya melihatnya. Itulah yang menyebabkan Putra Baize melompat ke laut kekacauan untuk menyelamatkannya. Jika anak itu dan Putra Baize benar-benar mati, Kaisar Iblis Penjara Surgawi tersenyum garang, dan meskipun dia tidak akan pernah melompat ke laut chaos untuk Qin Yichen atau Bai Guanxing, dia juga cukup kesal dengan masalah ini. Selirmu bukan kaisar, dan kamu tidak memiliki guru Raja Dewa. Kaisar Iblis berlengan satu berkeringat dingin, tapi menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Guan, ada apa denganku? Kalian datang untuk bertanya padaku. Karena itu, Kaisar Iblis berlengan satu dengan dingin mentransmisikan suaranya, Tuan Fan Yu. Ada yang tidak beres. Jangan lupa apa yang kamu janjikan barusan, lenganku. Suara cibiran permaisuri bergema di benak Kaisar Iblis berlengan satu. Ini masalah besar. Semakin besar masalahnya, semakin baik. Adapun lenganmu, jangan khawatir. Setelah menunggu tangguh, aku berjanji akan dihormati. Permaisuri benar-benar cukup berbahaya. Ketika banyak orang kuat menginginkan petunjuk tentang Laut Chaos, dia menemukan secerca kesempatan untuk membasmi pembangkang dari pengalaman Kaisar Iblis berlengan satu. Kaisar Iblis satu tangan mengenal orang-orang, tahu wajahnya dan tidak tahu hatinya. Dan berbicara tentang itu, permaisuri tidak dapat menahan tawa keras pada saat ini. Dan bahkan mengabaikan citra agung dari hari biasa, dengan acak-acakan rambut. Rasanya ini jauh lebih menyegarkan daripada memenangkan Tiada Times. Thief Knife, kamu benar-benar hebat. Istanaku sedikit iri padamu. Jadi kamu bisa berteman dengan Putra Baize sampai derajat seperti itu. Sejujurnya, Kaisar tidak pernah mengharapkan konsekuensi dari menendang Qin Yichen ke Laut Chaos dengan tendangan ini. Permaisuri sudah menghitungnya sekarang. Jika Chang Jingtian tidak punya waktu untuk menyelamatkan pukulan barusan, dia sudah cukup untuk membunuh pisau pencuri secara instan. Dan bahkan jika sudah terlambat, dia bisa menendang ke laut kekacauan. Permaisuri tahu bahwa Bai Guanxing pasti akan membalas dendam terhadap dirinya sendiri untuk ini. Tetapi Permaisuri Rao tidak dapat membayangkan bahwa Bai Guanxing dan Yao Yue Kong akan melompat ke laut kekacauan untuk mengambil pisau pencuri. Baru saja Permaisuri masih dalam kesusahan, menyerang Chang Jingtian dan pembangkit tenaga alam kaisar lainnya. Sepertinya tidak realistis. Bahkan jika Putra Baize bukan kaisar sekarang, dia juga Putra Baize. Hanya Qin Yichen dan Putri Wenqing yang tersisa. Dan di mata Permaisuri, menendang pisau pencuri yang membuatnya menunggu 1000 pedang. Itu bisa berkali-kali lebih dari serangan diam-diam terhadap Putri Wenqing. Bahkan Putra Baize, semua makhluk sederajat sebelum kekacauan. Permaisuri tidak pernah menyangka bahwa tendangannya sendiri akan diselesaikan bahkan dengan Putra Baize. Serangan diam-diam yang digunakan sesuka hati, dan begitu banyak saingan dipecahkan. Mood sang permaisuri saat ini bisa dibayangkan, bisa dikatakan bangga dan bangga pada dunia. Bunuh aku. Ayo. Di luar tangguh, istanaku akan bertarung denganmu. Kaisar telah menghitung semuanya, dan segera setelah serangan diam-diam, dia naik ke udara selama dia terbang keluar dari tangguh. Kedua murid leluhur kulit hitam dapat mendukungnya. Ketika saatnya tiba, Chang Jingtian masih ingin membunuhnya. Pisau pencuri, terima kasih telah berbicara tentang kesetiaan dan berteman seperti Putra Baize. Hanya dengan cara ini istana ini bisa begitu menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, Zhong Nantian menyaksikan permaisuri yang bertarung dan mundur, mengertakkan giginya dengan cemas. Tetapi dia tahu bahwa membunuh permaisuri adalah satu hal, dan hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan orang. Dan jika Anda ingin menyelamatkan orang dari laut kekacauan, Anda hanya bisa. Fusang Patriarch Senior, silakan lakukan. Zhong Nantian memohon kepada leluhur Fusang, tetapi permaisuri tertawa lebih ceroboh di matanya. Senior Fusang, pisau pencuri ini telah berulang kali menyinggung Tianwei. Ini adalah kemalangan selama bertahun-tahun, dan dia seharusnya sudah lama mati. Hahaha. Dan kau Zhong Nantian, otak anak Baize rusak, apa kau juga bodoh? Permaisuri sangat bangga, dan yang lebih jelas, pada saat serangan diam-diamnya, leluhur Fusang tidak bergerak, maka pisau pencuri itu pasti akan mati. Permaisuri juga tahu bahwa dengan kekuatan leluhur Fusang, cukup untuk menyelamatkan pisau pencuri dalam sekejap. Tapi leluhur Fusang entah bagaimana. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak melakukannya. Sudah terlambat untuk syuting sekarang. Seberapa mengerikan kekuatan kekacauan? Baru saja, Kaisar Iblis berlengan satu hanya mendapat sentuhan di ujung jarinya. Dan dengan bantuan leluhur Fusang, dia harus menghapus salah satu lengannya. Itu adalah Kaisar Iblis yang kuat. Meskipun di depan kekacauan, tampaknya semua makhluk adalah sama. Apakah Kaisar Iblis, atau Dewa Pedang bawaan alam Dao Hua, mereka pasti akan mati. Tetapi permaisuri menyaksikan dengan matanya sendiri, Qin Yichen terjun ke laut chaos. Kayu. Semua ini barusan tampak seperti mimpi buruk bagi Putri Wenxing. Sebelum dia punya waktu untuk bangun, suaminya, Kayu yang dia bicarakan, jatuh ke lautan kekacauan. Jalang. Jalang. Putri Wenqing tersedak dalam suaranya. Matanya sudah berlinang air mata.
dan hanya sedikit alasan yang telah menyelamatkan Mumu yang memberitahunya bahwa dengan kekuatannya, membalas dendam dari permaisuri sekarang hanya akan menimbulkan masalah bagi Chang Jingtian. Dan Putri Wenxing tahu lebih baik bahwa jika dia melompat ke laut kekacauan, selain bunuh diri, itu hanya akan membuat hutan dan yang lainnya menjadi lebih buruk. Putri Wenxing berlutut di depan leluhur Fusang, memegang erat-erat kaki celana panjang Fusang dengan kedua tangannya. Dia sudah menangis. Senior, tolong selamatkan Kayu. Melihat Putri Wenxing, yang penuh dengan darah dan air mata, leluhur Fusang tampak agak tak tertahankan. Tapi Chaos masih tanpa gelombang, dan tidak berubah sama sekali karena ekstasi dan kesedihan makhluk apapun. Ketika makhluk hidup melihat kekacauan, mereka hanya merasakan kekacauan, tampaknya hanya mata leluhur Fusang yang seperti obor yang bisa melihat lebih jauh. Namun, leluhur Fusang melihat ke arah di mana Qin Yichen dan ketiganya jatuh, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Mohon Putri Wenqing membuatnya tak tertahankan dan menghela nafas panjang. Teman kecil Feng, dia ditakdirkan mengalami musibah ini. Begitu ucapan ini keluar, Putri Wenxing dikejutkan oleh tubuhnya yang berlutut seolah disambar petir. Di telinga, hanya permaisuri yang tertawa liar. Hahaha, aku mendengarmu. Bahkan senior Fusang berkata bahwa pisau pencuri ini sangat jahat, harusnya bencana. Bahkan nenek moyang Fusang mengatakan bahwa kayu itu ditakdirkan akan binasa. Kayu. Putri Wenxing gemetar dan bergumam pelan. Dia ingat nenek moyang Fusang tidak pernah berkata bahwa siapapun yang secara tidak sengaja mengacaukan lautan akan membantunya. Nenek moyang Fusang baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan makhluk yang tidak termasuk dalam kekacauan. Mereka tidak akan kembali ke kekacauan. Apakah ini perampokan kayu? Apakah itu ditakdirkan untuk mati dalam kekacauan? Lalu, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Ledakan. Tiba-tiba, dia melihat Putri Wenxing tersenyum seolah dia menantikan kembalinya suaminya. Tubuhnya yang kokoh, bersandar lurus ke belakang. Wood, katamu, apakah kita memiliki kehidupan selanjutnya? Wenqing. Zhong Nantian membuat langkah tiba-tiba, tetapi sama seperti Chang Jingtian tidak memperhatikan serangan diam-diam Kaisar, menyebabkan Qin Yichen jatuh ke Laut Chaos. Zhong Nantian juga gagal menghentikan Putri Wenxing. Laut Chaos masih sangat tenang, tetapi sulit bagi orang yang kuat untuk tenang. Kaisar Iblis Penjara Surgawi berjongkok di sana, dan jenis kesedihan yang berbeda muncul di murid iblis yang ganas dan alami. Wah, kamu sangat diberkati dan ditakdirkan. Kamu memiliki istri yang begitu baik, dan kamu memiliki putra Baize untuk menjadi saudara laki-lakimu. Kamu sangat istimewa.